Halo teman-teman, kita akan bahas soal TKP kembali. Kita sudah mencapai part 4. Kita bahas soal TKP dari buku panduan resmi CPNS teman-teman. Untuk link pembelian bukunya ada di kolom deskripsi. Bisa langsung di check out saja teman-teman. Oke, langsung kita bahas soalnya aja teman-teman. Yang pertama, Namira merupakan anak tunggal yang kaya raya yang sedang mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN. Suatu hari, salah satu anggota posko memanggil Namira untuk melakukan sosialisasi ke rumah warga dengan berjalan kaki karena tidak ada kendaraan. Bagaimana sikap Namira seharusnya? A. Ikut bersama temannya untuk melakukan sosialisasi sebagai wujud tanggung jawab program kerja. B. Menolak ajakan tersebut karena tidak terbiasa berjalan kaki dengan jarak yang jauh. C. Mencari payung terlebih dahulu sebelum ikut bersosialisasi. D. Meminta maaf karena tidak bisa ikut serta dalam dan memilih tinggal di posko. Atau E. Membiasakan diri hidup dengan taraf sederhana dan menyesuaikan diri dengan keadaan selama kegiatan kuliah kerja nyata berlangsung. Silakan teman-teman bisa dikerjakan dulu. Di pause videonya terlebih dahulu teman-teman. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah sosial budaya. Ketika berada pada situasi di atas, hendaknya berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang dihadapi. Tidak bersikap manja namun mengusahakan untuk tetap bisa bekerja secara efektif apapun kondisinya. Sehingga jawabannya paling tepat adalah E teman-teman. Untuk A skornya 4, untuk B skornya 1, untuk C skornya 3, untuk D skornya 2, dan untuk E skornya 5. Yaitu untuk S skornya 5 membiasakan diri hidup dengan taraf sederhana dan menyesuaikan diri dengan keadaan selama kegiatan kuliah kerja nyata berlangsung. Oke, next kita ke soal berikutnya teman-teman. Ernie merupakan seorang perawat yang baru saja diterima kerja di rumah sakit swasta. Sistem kerja di rumah sakit tersebut menuntut Ernie untuk bisa bergerak dengan cepat dan sangat berbeda dengan tempat kerja yang lama. Bagaimana sikap Ernie seharusnya? A. Berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti budaya kerja dari rumah sakit tersebut. B. Belajar dari pengalaman para senior terdahulu dan aktif bertanya. C. Tidak bertindak apapun dan hanya fokus dengan kerjanya saja. D. Berusaha membangun relasi dengan baik bersama rekan sejawat. Atau E. Saling tolong-menolong apabila dibutuhkan. Silakan bisa di pause dulu videonya teman-teman untuk dikerjakan sebelum kita bahas nantinya. Oke, langsung kita bahas saja teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah sosial budaya. Perbedaan budaya kerja merupakan hal umum terjadi di perusahaan-perusahaan. Anda dituntut untuk bisa beradaptasi secepat mungkin dan bisa bekerja secara efektif, sehingga jawaban yang paling relevan adalah opsi A. Untuk opsi A skornya 5 teman-teman, yaitu berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti budaya kerja dari rumah sakit tersebut. Untuk B skornya 2, untuk C skornya 1, untuk D skornya 4, dan untuk E skornya 3 teman-teman. Silakan teman-teman, barangkali ada yang belum bisa dipahami bisa diulang lagi videonya. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Suatu hari saya ditempatkan oleh guru di dalam kelompok diskusi dengan anggota yang ambisius. Sedangkan saya merupakan siswa yang biasa-biasa saja. Bagaimana sikap saya seharusnya? A. Hanya memperhatikan teman yang ambisius tersebut ketika berdiskusi. B. Mengambil peran sebagai notulen sehingga tidak terlalu banyak berbicara. C. Berusaha untuk proaktif dengan memberikan kontribusi sanggahan atau solusi selama sesi diskusi. D. Meminta kepada guru agar dipindahkan ke kelompok yang juga biasa-biasa saja. Atau E. Berfokus dengan rasa insecure karena membandingkan kompetensi yang dimiliki dengan teman-teman saya. Silakan bisa di pause dulu videonya teman-teman untuk dikerjakan. Oke, langsung kita bahas saja teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah sosial budaya. Ketika berada di sebuah kelompok dengan anggota yang ambisius, maka Anda harus menempatkan diri untuk tidak terintimidasi, melainkan menjadi motivasi untuk bisa ikut berkontribusi secara efektif, sehingga jawaban yang paling efektif adalah yang C teman-teman. Untuk opsi A skornya 4, opsi B skornya 3, untuk opsi C skornya 5, yaitu berusaha untuk proaktif dengan memberikan kontribusi sanggahan atau solusi selama sesi diskusi. Untuk skor D skornya 1, untuk opsi E skornya 2 teman-teman. Silakan bisa di pause terlebih dahulu videonya yang sebelum-sebelumnya teman-teman yang untuk dikerjakan. Oke, next ke soal berikutnya.
Saya merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Suatu hari saya diminta untuk menguji salah seorang mahasiswa. Setelah selesai menguji skripsi mahasiswa, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan dan membawa beberapa makanan dan buah-buahan. Mahasiswa tersebut mengucapkan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi ketika selesai ujian skripsi. Namun rektor telah menghimbau untuk tidak menerima apapun karena kampus merupakan wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi. Bagaimana sikap saya seharusnya? A. Menerima makanan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa karena tidak ingin mengecewakan. B. Menolak makanan tersebut dengan cara yang baik serta menjelaskan alasannya. C. Mengambil makanan tersebut dan meminta kepada mahasiswa untuk tidak memberitahukan kepada rektor. D. Bekerja sama dengan seluruh dosen untuk tetap menerima hadiah dari para mahasiswa. Atau tidak mengambil makanan tersebut dan mengembalikannya kepada mahasiswa agar dimakan saja bersama keluarga. Sebelum kita bahas, silahkan bisa di-pause dulu teman-teman videonya untuk dikerjakan supaya teman-teman bisa lebih memahami apa yang kita bahas hari ini teman-teman. Oke, kita bahas langsung teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah sosial budaya. Aspek ini cenderung mempertahankan budaya kerja yang sudah diterapkan dan biasanya harus dipatuhi oleh semua elemen. Pada situasi di atas maka sudah sepantasnya untuk menjalankan budaya kerja dan tidak dilanggar. Situasi di atas juga akan menilai kepribadian jujur atau tidak jujur dari seseorang, sehingga jawabannya yang paling relevan adalah yang B teman-teman. Untuk A skornya 1, untuk B skornya 5, yaitu menolak makanan tersebut dengan cara yang baik serta menjelaskannya. C skornya 3 teman-teman, untuk D skornya 2 dan E skornya 4 teman-teman. Oke, next kita ke soal berikutnya teman-teman, soal yang terakhir. Seperti biasa bisa dikerjakan terlebih dahulu soalnya teman-teman sebelum kita bahas. Indah merupakan perawat yang beragama Kristen ketika sedang berjaga bersama rekan yang beragama Islam. Tiba-tiba azan berkumandang. Bagaimana sikap Indah? A. Meminta rekannya untuk pergi ke masjid terlebih dahulu lalu kembali setelah melaksanakan sholat di masjid. B. Tidak berbuat apa-apa dan berfokus dengan menjaga pasien. C. Memberikan saran kepada temannya agar berjaga dulu hingga menyelesaikan tanggung jawabnya lalu pergi sholat. D. Membiarkan temannya pergi untuk sholat terlebih dahulu dan memanggil rekan kerjanya yang lain untuk membantu. Atau E. Pergi bersama temannya dan menunggu di luar masjid. Sebelum kita bahas, silakan bisa dikerjakan dulu teman-teman soalnya. Atau di pause videonya dulu teman-teman. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Aspek yang dinilai pada soal di atas adalah sosial budaya teman-teman. Sebagai sesama rekan kerja, hendaknya saling menghargai keyakinan yang dianut dan mau berkolaborasi untuk saling mengalah ketika akan menjalankan kewajiban utama sebagai umat beragama, sehingga jawaban yang paling relevan adalah yang A teman-teman. Untuk opsi A sendiri yaitu meminta rekannya untuk pergi ke masjid terlebih dahulu lalu kembali setelah melaksanakan sholat di masjid. B skornya 2 teman-teman, C skornya 3, D skornya 4, dan E skornya 1 teman-teman. Mungkin sekian saja teman-teman soal kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa membantu kita untuk lolos CPNS teman-teman. Sekian teman-teman.